warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Jihad Habibah, mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Program studi Manajemen Pendidikan Islam. Untuk video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tata laksana pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Qadim. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di video ini saya akan menjelaskan terkait tentang permasalahan dari lembaga pendidikan ceria yang mana saya kelola saat ini. Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada dalam lembaga pendidikan ceria itu sendiri. Nah, setelah mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja dalam lembaga pendidikan ceria, di sini saya akan langsung saja menjelaskan. Nah, sedikit bercerita, awal mula atau tujuan dari lembaga pendidikan ceria itu sendiri yaitu agar para siswa-siswi nantinya mengetahui akan dasar-dasar dari ilmu matematika dan juga memahami cara pengaplikasian dalam tugas-tugas yang nantinya akan diberikan. Nah, lembaga pendidikan ceria ini menyediakan juga jadi metode-metode agar mempermudah para siswa-siswi nantinya mengerjakan soal ataupun dalam pengaplikasiannya. Jadi para siswa-siswi itu tidak merasakan bosan ataupun boring bahasanya dalam proses pembelajaran seperti itu. Langsung saja, dalam lembaga pendidikan ceria itu sendiri terdapat permasalahan, yaitu ada 4 permasalahan di sini, yaitu yang pertama yaitu tentang paradigma, dan yang kedua yaitu etos, yang ketiga yaitu etika, dan yang terakhir yaitu teknis. Di sini saya akan bahas tentang paradigma terlebih dahulu. Nah, apakah paradigma itu? Nah, paradigma itu sendiri adalah suatu hal yang berkaitan tentang arah ataupun tujuan dari lembaga itu sendiri. Nah, di sini lembaga pendidikan ceria itu mempunyai keunggulan tersendiri dari lembaga pendidikan lainnya. Nah, lembaga pendidikan ceria ini memiliki metode-metode khusus agar mempermudah para siswa-siswi nantinya dalam mengerjakan soal ataupun tugas yang diberikan dari sekolah. Nah, dan juga membuat para siswa-siswi tidak jenuh ataupun tidak tertekan dalam proses pembelajaran begitu. Nah, permasalahan dari paradigma itu sendiri yaitu para siswa-siswi sudah mempunyai asumsi ataupun sudah berpendapat bahwa matematika itu sangatlah sulit, sangatlah membosankan, bahkan ada yang berpikiran bahwa matematika itu sangatlah menakutkan gitu. Nah, di sini lembaga pendidikan ceria itu ingin membantu ataupun merubah dari pola pikir mereka ataupun mindset para siswa-siswi, bahkan orang tua sekaligus, bahwa matematika itu tidaklah sulit gitu. Jika kita benar-benar ingin belajar dan bersungguh-sungguh, matematika itu sangatlah asik. Apabila kita sudah nyaman, kita pun nantinya akan merasa enjoy dalam belajar matematika. Nah, langsung lanjut ke poin kedua yaitu tentang etos. Nah, etos itu sendiri yaitu yang kerap saya alami, permasalahan yang kerap saya alami di lembaga pendidikan yang saya kelola saat ini, yaitu sulitnya mencari tenaga pendidik ataupun guru yang berkompeten dengan sesuai dengan visi dari lembaga kami gitu. Nah, visi dari lembaga pendidikan ceria itu sendiri yaitu saya menginginkan bahwa guru itu mempunyai sifat ramah terhadap anak-anak, membimbing, mendidik seperti itu. Karena lembaga pendidikan ceria ini sendiri berfokus kepada anak-anak. Jadi kenapa saya memilih anak-anak? Karena sejak dini bahwa membentuk atau merubah itu masih sangatlah mudah. Mungkin untuk berikutnya baru akan saya membuka dari jenjang-jenjang yang lainnya. Nah, karena pada umumnya guru ataupun tenaga pendidik matematika itu
sudah dikenal banyak orang ya, maksudnya banyak yang menilai bahwa guru matematika itu killer sebutannya ya, ataupun bahasa kasarnya galak gitulah ya. Nah, saya ingin gitu merubah di sini pemikiran dari mereka bahwa guru matematika itu tidaklah seperti apa yang dibayangkan gitu. Di sini lembaga pendidikan ceria lebih dalam proses pembelajarannya itu bersahabat begitu. Nah, dalam etika itu sendiri, permasalahan dalam etika mungkin dalam lembaga pendidikan ceria itu sendiri secara sosial mungkin sudah baik. Nah, permasalahan yang kami hadapi saat ini yaitu dalam etika, mungkin kedisiplinan siswa, karena lembaga ceria ini kan merupakan lembaga pendidikan non formal. Nah, jadi para siswa mengiranya bahwa lembaga bimbingan belajar ini tidaklah seketat ataupun mungkin seketat di dalam sekolah gitu peraturannya gitu. Nah, untuk yang terakhir, permasalahan dari poin yang keempat yaitu teknis. Nah, karena di saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai sekarang kasus makin meningkat. Nah, untuk dari lembaga pendidikan ceria ini mengalami kesulitan, yaitu tentang pengawasan terhadap anak-anak ataupun para siswa-siswi dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran kami saat ini yaitu menggunakan sistem daring. Untuk awal-awal memang kami melakukan sistem tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Nah, untuk saat ini kami melakukan daring karena memang keadaan ataupun situasi di sini tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, dari permasalahan teknis sendiri mungkin terhalangnya kondisi saat ini. Nah, mungkin untuk kedepannya dari lembaga pendidikan ceria ini saya berharap akan lebih baik lagi dan lebih maju lagi dan bisa lebih mengevaluasi permasalahan-permasalahan ada dan menanggapinya dan juga menyelesaikannya, dan nantinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk lebih profesional lagi dalam pembelajaran ataupun dalam hal-hal yang lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun kata-kata saya tidak berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarkan. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Qawim yang telah memberikan amanah kepada saya untuk mengerjakan tugas agar saya lebih memahami bagaimana cara mengelola dengan baik lembaga pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.